Halo, selamat pagi penyimak dan juga tentu karena ini adalah tayangan YouTube, kami menyapa para pendengar kabarbursa.com. Kami hadir untuk Anda untuk pertama kalinya di channel YouTube dan kebetulan kali ini di Makassar, kanal Kabar Makassar. Kami ada di Gala Premier kabarbursa.com, sebuah portal berita yang akan menyajikan informasi seputar ekonomi dan juga bisnis. Kehadiran kami hari ini untuk memperkenalkan untuk pertama kalinya ke publik Indonesia, kami hadir ke hadapan Anda untuk menyajikan informasi-informasi seputar pasar saham dan juga ekonomi dan bisnis. Dan untuk mewarnai perkenalan kami hari ini, saya Michael Carlos, redaktur dari Kabar Bursa akan membuka kesempatan hari ini dengan sebuah perbincangan menarik seputar ekonomi hijau Indonesia dan pertanyaan-pertanyaan kita terkait bagaimana masa depan karbon market kita. Kami mengangkatnya dalam tema Quo Vadis Carbon Market kita. Nah, dan hari ini kami menginformasikan untuk Anda semua, kami memperkenalkan diri sebagai kabarbursa.com dan nantinya rencananya dalam waktu dekat kami akan melakukan grand launching ke publik Indonesia tentang siapa kami dan juga apa saja yang akan kami lakukan untuk para pembaca kabarbursa.com. Hari ini untuk mengawali perkenalan kami di hadapan publik Indonesia, kami mengundang Diki Edwin Hindarto. Beliau ini memperkenalkan diri sebagai konsultan Energy Transition, Sustainability, and Carbon Market. Saya sapa Pak Diki, selamat pagi. Iya, Carlos bersama saya, bisa bisa disapa Carlos. Pak Diki, kita tahu bahwa pengakuan nilai karbon ini kan memiliki paradigma umum yang kita tahu bahwa ada optimalisasi ekonomi hijau yang juga merupakan potensi ekonomi Indonesia dan ini perlu optimal di masa depan. Ada banyak pembicaraan sejak Presiden Joko Widodo kemudian meluncurkan bursa karbon ya pada beberapa bulan silam. Sebetulnya di dalam paradigma Pak Diki sendiri mungkin bisa mencerahkan kita karena saya juga mungkin tidak terlalu tidak terlalu familiar, apalagi publik sendiri belum terlalu familiar dengan istilah carbon market ini dan ekonomi hijau. Silakan Pak Diki, apa yang bisa Anda sampaikan? Hmm, ya, ya,
Sebelum lanjut Pak Diki, tadi tadi menarik Pak Diki mengatakan soal kita melakukan rekonstruksi. Apa sesungguhnya yang mau direkonstruksi? Hmm, ya, hmm, ya. Dan rekonstruksi ini adalah dari grey economic tadi beralih ke kemudian green economy itu. Ya, ya. Ya. Pak Diki, sebelum kita berbicara soal bagaimana kita menurunkan emisi, kami ingin agar kemudian publik menangkapnya lebih secara sederhana begitu ya. Karena kemudian apa yang kita soroti soal ekonomi hijau ini tampaknya kemudian hanya melek di tataran stakeholder atau juga para korporasi begitu yang peduli dengan ekonomi hijau. Kita berharap bahwa ada 200 jutaan warga Indonesia middle class, kemudian mereka yang low class itu mereka yang setiap harinya bersentuhan langsung dengan persoalan atau problematika yang paling sederhana sebagai efek dari climate change. Apa hal sederhana yang mungkin bisa dijelaskan ke tataran middle class dan low class ini persoalan ekonomi hijau ini, Pak? Hmm, ya, 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 ya. Hmm, ya, 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 ya.
Halo, Pak Diki terputus ya dengan kita. Oke, Pak, agak agak terputus tadi, mungkin bisa diulangi bagaimana kemudian jurus Jepang begitu ya yang pernah menjadi pengalaman Pak Diki sendiri sebagai konsultan untuk memudahkan. Sebenarnya saya ingin menggali bagaimana masyarakat Jepang sendiri per personal paham dan tahu apa yang mereka harus lakukan dalam konteks ekonomi hijau yang merupakan tentu kebijakan yang sangat makro sebenarnya. Ya, ya. Ya, dan kalau kita menganalogikan dengan kehidupan masyarakat Indonesia, maka tentu persoalan ekonomi hijau ini apa yang diceritakan oleh Pak Diki tadi itu bukan persoalan yang mudah ya, sangat kompleks. Karena bayangkan kita kemudian orang yang menggunakan AC setiap hari, orang yang menggunakan apa namanya perabotan-perabotan yang mengandung emisi, misalnya yang menghasilkan emisi, itu satu kehidupan yang sebenarnya kalau misalnya harus membayar emisi yang kita hasilkan itu sesuatu yang harus diatur dengan apa ya, dengan cara-cara yang tentu tidak mudah untuk dilakukan. Termasuk kita tahu bahwa pemerintah sudah mengeluarkan di 2021 peraturan presiden mengatur tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon ini kan ya Pak Diki. Kita bahas agar supaya Pak Diki juga bisa minum sejenak begitu ya. Saya iya, 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 iya. Hmm, iya. Iya. Kita kita bahas coba bahas setelah break sejenak Pak Diki. Usai jeda kita akan kembali tidak lama sejenak, pemirsa tetaplah bersama kami. Pak Diki ada suaranya kah? Cukup Pak Diki. Iya, tapi kami
milenial lah istilahnya, XYZ yang sebenarnya juga sudah banyak memilih cara hidup yang lebih ramah lingkungan, lebih sadar tentang ekosistem hidupnya dan apa yang perlu dilakukan untuk restorasi lingkungan. Tapi tentu kan untuk komunitas masyarakat Indonesia, apakah dengan mudah lima langkah ini bisa kemudian sampai ke diserap oleh beragam masyarakat dengan beraneka ragam untuk kasus Indonesia begitu ya. Seperti apa tantangannya sebenarnya Pak Diki? Ya, ya, iya, iya. Kita butuh kesadaran masyarakat begitu ya untuk bisa bisa paham dan menyerap apa yang perlu dilakukan dari lima hal tadi. Tapi yang menarik adalah yang terakhir. Baik, kalau saya punya dosa menghasilkan emisi, kemudian saya membeli apa namanya di pasar karbon begitu ya. Ada persoalan yang mungkin Pak Diki bisa koreksi kalau data dan argumen saya salah, bahwa kemudian setelah diluncurkan misalnya oleh OJK bersama Presiden Joko Widodo sekitar sebulan atau 2 bulan silam ya, saya lupa tepatnya. eh, Bagaimana perkembangan dari bursa karbon ini? Apakah betul kemudian perdagangan ini tetap sepi, pasarnya ada begitu, tapi yang jualan dan yang beli justru tetap sepi begitu? Sejauh mana kemudian kita mengukur bahwa elemen kelima yang dikatakan Pak Diki tadi benar-benar jalan dalam society kita?
Pak Diki, ya. Itu pertanyaan saya, Pak Diki, menarik. Sejauh apa sambutan korporasi sebenarnya atas atas kebijakan ekonomi hijau dan juga carbon market ini? Bisa tidak kemudian kita hubungkan bahwa keseriusan ini sesungguhnya benar tidak sih berhubungan dengan ada kewajiban di setiap korporasi saat ini untuk kalau bisa kemudian memenuhi apa yang namanya sustainability report setiap tahun misalnya begitu. Ya. Untuk masyarakat yang anggaplah saya adalah masyarakat yang belum melek soal ini, apa kira-kira konsekuensi yang harus diterima oleh korporasi semacam ini kalau tidak memenuhi sustainability report seperti itu, Pak? Iya. Kalau untuk korporasi sendiri, Pak, kalau tidak memenuhi apa namanya tuntutan. Oke. Hmm. Dari sisi ini tentu kita berharap bahwa kemudian literasi masyarakat soal mana produk dari korporasi yang berdosa atau enggak itu harus benar-benar paham begitu ya Pak Diki. Hmm. Baik. Iya, nggak apa-apa, Pak. Ya. Iya. Ya. Ya, Pak Diki kami minta waktu Pak Diki sesaat lagi kita break singkat saja begitu ya untuk sesi terakhir nanti saya ingin bertanya ke Pak Diki bahwa kita kita akan pemilu ya sekitar satu pekan lagi 2 pekan lagi begitu ya.
Saya pikir apa yang kemudian harus diteruskan begitu ya, harus diteruskan dari kebijakan ekonomi hijau ini, dan bagaimana nanti kemudian carbon market kita itu perlu kemudian secara masif kepada masyarakat. Kita tidak perlu menyebut angka begitu ya di sini 1, 2 atau 3 begitu tuh. Tapi kemudian kita berharap rekomendasi dari Pak Diki sebagai konsultan energy transition, sustainability and carbon market ini, untuk apa kira-kira kebijakan yang tepat yang perlu terus dilakukan dan dikembangkan. Tetap bersama kami Pak Diki, usai jeda kami kembali. Pak Diki, kita singkat aja kemudian tutup ya Pak. Enggak. Masih satu sesi lagi. Iya, betul. Jadi kalau misalnya di apa di bidang bidang ekonomi hijau semacam ini, saya pengen pengen siap siap Pak. Siap. Kami kemarin Pak Diki mencoba untuk diskusi Tempo yang aktivis climate change juga. Saya lupa ibu siapa. Dan tercetuslah ide untuk